Selamat siang teman-teman dan Bapak dosen sekalian. Kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengembangan Sistem Single Sign-On menggunakan Keylog dengan protokol OpenID Connect untuk aplikasi web dummy. Nah, di sini kami terdiri dari tiga anggota, yaitu Aiman Mansukma, Salma Asyila, dan Febri Garcia sendiri. Dimulai dari latar belakang, di mana di era digital yang semakin integrasi ini kan pengguna dan organisasi menghadapi tantangan signifikan dalam mengelola identitas. Setiap aplikasi atau layanan seringkali memiliki sistem login sendiri, memaksa pengguna untuk mengingat banyak kredensial. Nah, di mana sebagai solusinya itu ada teknologi namanya Single Sign-On atau SSO yang telah muncul, di mana ini memungkinkan pengguna mengakses berbagai layanan dengan hanya sekali login. Penelitian kami ini berfokus pada implementasi SSO menggunakan Keylog, yang merupakan sebuah platform open source robust. Nah, tujuan dari penelitian kami ini yang pertama, kami tentunya merancang sistem SSO yang terpusat menggunakan Keylog. Yang kedua adalah mengimplementasikan protokol keamanan Auth2 dan OpenID Connect untuk mengamankan proses pertukaran data. Yang ketiga itu untuk menguji keandalan sistem melalui evaluasi fungsionalitas. Nah, untuk rumusan masalah yang pertama itu bagaimana merancang sistem arsitektur dan alur autentikasi server SSO berbasis Keylog yang efektif untuk mengintegrasikan pada aplikasi web. Yang kedua itu bagaimana mengimplementasikan mekanisme keamanan yang robust pada server SSO untuk melindungi proses autentikasi dan pertukaran token. Nah, untuk metodologi penelitian kami ini, kami menggunakan pendekatan R&D atau Research and Development yang berorientasi pada hasil untuk menciptakan produk fungsionalitas. Dalam hal ini adalah server SSO itu sendiri. Nah, di metodologi ini kami menjalankan 4 tahapan utama. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian. Nah, di mana di analisis kebutuhan ini kami mengidentifikasi masalah autentikasi multi-akun dan menentukan kebutuhan fungsionalitas serta non-fungsionalitas sistem SSO. Nah, di perancangan sistem, kami ini merancang arsitektur berbasis Keylog, struktur komponen, ada realm, client dan user, dan alur autentikasi ada login, logout, dan validasi token. Yang ketiga itu implementasi, di mana kami melakukan instalasi Keylog, konfigurasi komponen, dan integrasi aplikasi klien menggunakan protokol OpenID Connect. Yang terakhir itu tentunya kami melakukan pengujian, yaitu pengujian fungsionalitas, validasi token, dan evaluasi keamanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Aiman. Oke, untuk hasil penelitian kami yaitu server SSO-nya berhasil dibangun dan bisa berjalan. Server SSO ini menggunakan Keylog yang terintegrasi dengan aplikasi client web. Sistem yang dibangun telah mampu menangani Aiman, proses. Oh iya. God damn it. Oke, untuk hasil penelitian kami yaitu server SSO-nya bisa berjalan menggunakan integrasi Keylog dengan klien web, aplikasi klien web. Sistem yang dibangun telah mampu menangani proses autentikasi terpusat, yaitu klien webnya diakses beberapa aplikasi dengan satu kali login untuk membuktikan konsep dasar SSO ini. Lanjutan hasilnya yaitu kami berhasil membangun sistem tokennya untuk verifikasi secara efektif. Jadi server Keylog ini berhasil menghasilkan 3 jenis token utama. Yang pertama itu ID token, access token, dan refresh token. Secara otomatis setiap kali proses login berhasil, token-token ini diformat dalam bentuk JSON Web Token.
dan diverifikasi keabsahannya dan dapat diproses oleh aplikasi klien untuk mengidentifikasi pengguna dan mengamankan akses ke resource, menunjukkan kelancaran komunikasi yang aman antara klien dan server. Selanjutnya yaitu konfigurasi keamanan kritis yang berhasil diterapkan. Jadi penelitian kami berhasil mengimplementasikan konfigurasi keamanan yang vital seperti penentuan valid redirect link URL dan request post logout link URL pada klien Keycloak. Konfigurasi ini terbukti efektif dalam mencegah kerentanan open redirect dan memastikan pengguna dialihkan ke halaman yang benar setelah login atau logout, sehingga meningkatkan postur keamanan sistem secara keseluruhan. Kemudian berhasil diidentifikasi dan diatasinya kendala teknis penting. Jadi dalam penerapan kami ini beberapa kendala teknis seperti error code expired yang disebabkan oleh tidak sinkron waktu antara server dan klien, serta masalah alur logout yang tidak mengembalikan pengguna ke aplikasi, berhasil diidentifikasi dan diatasi. Penyelesaian masalah-masalah ini melalui sinkronisasi NTP dari penyesuaian konfigurasi memberikan pandangan mendalam dan solusi praktis untuk tantangan umum dalam deployment server SSO. Jadi untuk kesimpulan penelitian kami berhasil membuktikan bahwa implementasi server SSO berbasis Keycloak mampu mengatasi masalah fragmentasi autentikasi dengan menyediakan mekanisme terpusat yang aman dan efisien. Sistem yang dibangun telah teruji dapat menangani proses login, penerbitan token, dan integrasi aplikasi klien secara lancar, sekaligus mengatasi kendala teknis seperti konfigurasi redirect dan sinkronisasi waktu. Meskipun masih terbatas pada lingkungan pengujian lokal, penelitian ini memberikan fondasi dan solusi praktis untuk pengembangan sistem autentikasi yang lebih scalable dan robust di masa depan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya kami akan mendemo server SSO-nya. Di pertama-tama kami akan menjalani server SSO-nya dari Keycloak sendiri secara lokal. Jadi itu di sini kita harus mengatur realnya ya. Realnya itu kita harus atur sesuai dengan yang kita buat. Di sini kita menggunakan MyReal.
Dan kemudian kita arahkan ke klien dan kita cari nama klien yang sudah kita atur. Di sini kita memakai set A client. Di sini di sini client ID-nya itu set A client. Nah, yang terpenting di sini adalah cara kita mengatur valid redirect URL-nya sama valid post logout. Yang untuk valid redirect ini untuk login, sedangkan yang logout ini untuk logout. Di sini karena saya menggunakan beberapa, jadi lebih banyak. Nah, kemudian di sini tuh kita memakai SC256. Nah, langsung kita untuk menjalankan servernya. Nah, ini artinya kita sudah berada di situs A, di sites A. Di sinilah halaman untuk URL-nya tadi. Jadi kita login. Tanda berhasil itu ketika kita terhubung ke keylog-nya itu, di akunnya itu, kita masukkan username dan passwordnya. Nah, kalau kita masuk, maka di sini ada, nah, langsung dia ada tombol logout. Jadi kalau logout berarti dia keluar. Ini karena terlalu lama, memang tidak perlu terlalu lama. Nah, kalau seperti ini artinya sudah logout. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata ataupun kekurangan dari presentasi kami ini.